Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi. Saya dari Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari prodi PPKN. Di sini saya akan melakukan sosial eksperimen berwawancara tentang seputar Pancasila. Dan di sini saya ada teman berbincang-bincang dengan Mas siapa? Mas Miftah Fauzi. Asalnya dari mana Mas Miftah? Asal dari Tasikmalaya. Pekerjaannya sekarang sebagai apa? Pekerjaan tidak bekerja. Mohon bantuannya Mas Miftah. Saya mau bertanya sedikit nih tentang Pancasila. Menurut Mas Miftah sendiri itu Pancasila itu bagaimana? Bagaimana seperti apa? Maksudnya ini Pancasila itu menurut Anda itu bagaimana? Pancasila menurut pandangan Anda sendiri, Pancasila itu gimana? Kalau seingat aku itu Pancasila itu diambil dari kata panca. Panca itu kan kayak panca indera gitu. Panca indera. Ya. Diambil dari kata itu. Terus sila itu seperti dasar. Jadi kalau diartikan itu 5 dasar pedoman atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oh, jadi kalau panca itu adalah apa tadi? Kan manusia juga mempunyai panca indera toh. Ada 5. Nah, Pancasila juga itu kayaknya diambil dari kata itu, panca. Ya, berarti panca itu indera. Bukan indera, tapi kan manusia itu punya panca indera. Panca indera itu ada 5 kan? Iya, benar. Iya. Terus dikaitkan sama Pancasila kayaknya katanya. Oh, jadi tapi nggak tahu juga sih. Oh, jadi ada kaitannya sama panca indera gitu ya. Pancasila itu ada kaitannya sama panca indera. Panca enggak tahu sih kalau panca itu katanya seperti apa. Tapi kan namanya juga Pancasila. Sila itu artinya kalau singkat aku dasar atau pedoman hidup gitu. Dasar pemikiran bangsa Indonesia. Berarti Pancasila itu dasar pemikiran dari kita sendiri. Iya, ideologi Indonesia. Buat pertanyaan kedua ini, coba sebutkan urutan sila-sila dari Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Coba sebutkan tentang sila keempat. Sila keempat lebih dijelaskan? Enggak, cuma disebutkan aja. 4. Kemanusiaan yang adil dan permusyawaratan 4. Keadilan apa tadi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi Mas Tusta ini sebenarnya bisa ya buat nyebutin tentang Pancasila semuanya. Bisa lah. Tapi kadang suka lupa ya kalau ditanyain satu-satu gitu. Iya, kalau harus diurutin kan biasanya juga dari SD itu kalau lagi upacara itu kan diurutin. Enggak dari 5 dulu. Jadi kalau satu-satu disebutin berurutan itu apa? Tapi kalau misal disuruh sebutin salah satu ya harus pikir dulu. Ya. Iya, harus disusun dulu. Dan ini ada pertanyaan yang ketiga. Apakah Anda sepakat dasar negara kita adalah Pancasila? Dasar kan
Pancasila itu tadi aku sebutin pedoman hidup bangsa kan. Iya. Kalau semisal disamain kan, Islam itu punya pedomannya, punya dasar kehidupannya itu Al-Quran. Kalau disamain itu kan Pancasila juga menjadi dasar pemikiran bagi bangsa. Terus Al-Quran itu bagi umat Islam. Kalau untuk Islam itu diganti dasar pemikirannya, misalkan Al-Quran nggak bisa. Tapi kalau Pancasila itu ya aku setuju aja. Setuju aja. Oh, jadi sebagai apa ya? Pancasila itu sebenarnya dari pemikiran-pemikiran orang lain terus dijadiin satu ke situ sebagai pedoman hidup kita gitu. Apakah Anda sepakat dasar negara kita adalah Pancasila? Jika iya, coba jelaskan. Jika Iya. tidak, coba jelaskan. Sepakat. Soalnya kan Pancasila itu disusun oleh orang-orang terpilih, orang-orang yang memang cerdas, yang berpengalaman, punya pemikiran yang luas. Terus mereka menyusunnya itu di sebuah diskusi, menjadikan satu pemikiran itu pasti menjadi sebuah pilihan yang tepat. Ya, jadi setuju. Nah, terus lanjut aja ya. Yang berikutnya adalah bagaimana pendapat Anda apabila Pancasila kita itu diganti? Apabila dasar negara kita itu diganti, katanya tadi itu Pancasila itu dasar negara Indonesia. Kalau diganti itu, menurut Anda itu bagaimana? Kenapa harus diganti? Soalnya yang 5 sila itu juga soalnya belum terterap oleh bangsa Indonesia. Misalkan beradab, adil, kan belum terterap di Indonesia itu. Kenapa harus diganti? Kalau aku ya agak setuju. Kalau memang masyarakat Indonesia itu sudah menerapkan semua yang ada di Pancasila itu kepada diri mereka, ya kenapa harus diganti? Apa memang mereka tidak mau menjadi tidak mau menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara? Iya, ya kan di situ juga ada adil tuh. Di Indonesia itu banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Indonesia itu negara yang tidak adil. Nah, pemerintah itu harus memperbaiki, atau bangsa itu harus memperbaiki dari komentar-komentar orang yang memang mengatakan bahwa Indonesia itu bukan negara yang tidak adil. Nah, itu bukan lebih ke diganti, tapi kita harus memperbaiki. Jadi kita bukan diganti itunya? Enggak setuju aku. Berarti dasar negara kita tidak boleh diganti, tapi harus kita perbaiki. Harus diterapkan juga diperbaiki ya. Iya. Seperti tadi katanya keadilan di Indonesia juga masih kurang. Iya, kurang. Seperti itu. Nah, dan yang pertanyaan yang berikutnya adalah menurut Mas Miftah sendiri itu kan di lambang Pancasila itu ada sayap, kepala, terus itu ada lambang di dada seperti banteng, terus apalagi tuh pohon beringin, bintang, kapas dan padi dan rantai. Terus ada juga kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kata-kata dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri coba jelaskan. Menurut Anda Bhinneka Tunggal Ika itu, menurut pandangan Anda itu bagaimana? Bhinneka Tunggal itu kalau nggak salah beragam budaya. Bhinneka itu beragam budaya. Iya. Jadi Indonesia itu bebas apa ya? Jadi kan Indonesia itu banyak pulau-pulau yang menjadikan banyak kebudayaan, banyak bahasa,
banyak adat istiadat yang menjadikan mereka itu berbeda-beda. Jadi ditulis di Pancasila tersebut Bhinneka Tunggal Ika, tapi kaitannya aku gak tahu ya. Oh, maksud Anda berarti gini, Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun Beragam berbeda-beda bahasa tapi tetap satu lah itu. tapi tetap satu gitu. Iya. Ya. Maksudnya Ya, gitu ya. maksudnya gitu. Nah, Itu ya. terus apakah ada keluhan buat sekarang? Buat keluhan seperti apalah menurut pandangan Mas Misbah sendiri keluhannya? Keluhannya sih mungkin dari toleransi saling menghargai ya. Dari misalkan kita berbeda pemikiran atau berbeda bahasa, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, ketika dia tidak bisa menghargai apa yang berbeda dari kita, misalkan dari budaya kita itu gak sama dia, terus kita malah berkomentar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar atau tidak sesuai. Nah itu yang kadang yang jadi permasalahan, menjadikan Indonesia kurang ketoleransian. Tapi itu sedikit. Toleransi kita sebenarnya itu ada, tapi apa ya? Ya jadi toleransi itu ada. Dari kita sendiri itu ada, tapi pemikiran orang-orang itu beda-beda. Jadi buat ngasih toleran ke budaya lain itu susah juga. Itu dari kita sendiri juga. Buat soal nomor 5 nih, terakhir. Ya, yang terakhir. Sebutkan contoh penerapan Pancasila pada zaman sekarang. Coba jelaskan. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Ya contoh kecilnya misalkan setiap orang itu beribadah sesuai agamanya masing-masing, contohnya seperti itu. Itu yang pertama, menurut kepercayaannya masing-masing. Terus kita menghormati orang tua, sopan dalam berbicara, itu kan beradab, ada dalam sila. Terus kita menghargai hak orang lain, menghargai misalkan dalam sebuah forum musyawarah kita menghargai pendapat orang lain, itu termasuk penerapan dalam Pancasila. Ya seperti itulah. Terus ada lagi nggak? Enggak. Yang kepikiran aja. Oh, yang kepikiran ya, itu semua itu ya. Yang gampang-gampang. Udah. Terima kasih Mas Mita setelah membantu saya berbincang-bincang kali ini. Siap. Bila ada kata dari saya atau kurang pas dari saya mohon dimaafkan. Ya, atau penjelasan saya kurang pas, soalnya saya juga lagi masa-masa belajar kayak gini. Terpahami. Jadi buat ngomong masih agak kaku juga susah. Mohon dimaklumi juga mohon dimaafkan. Mungkin itu aja kita. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin buat wawancara hari ini, sosial eksperimen pada hari ini mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.